Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk Anda semua, sahabat cahaya kehidupan. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian. Audio ini saya buat jam 22 lewat 21 menit di keheningan malam, harinya hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda tadi liburan? Ataukah Anda bermain dengan putra-putri Anda? Ataukah Anda sibuk dengan suatu yang jelek? Saran saya sih, daripada sibuk mengerjakan suatu yang jelek, sesuatu yang salah, lebih baik mengerjakan sesuatu yang baik saja, sesuatu yang benar saja. Kenapa? Apapun kejelekannya, apapun kesalahannya pasti kembali kepada Anda. Apapun kebaikannya juga kembali kepada Anda sendiri. Pilih mana, mau kembali jelek atau kembali yang baik? Kembali kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Ini sudah hukumnya. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu yang jelek, Anda mengambil hak orang lain, Anda berbuat sesuatu yang negatif, percayalah nanti kembali kepada Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda berbuat baik, berpikir yang baik, mengerjakan yang penuh kebaikan, ini sudah pasti kembali kepada Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan, saya sudah berbuat baik Mas Firman, tapi kenapa hasilnya jelek? Saya sudah bersikap baik sama orang, tapi kenapa orang itu membalas jelek kepada saya? Tunggu deh. Saat ini mungkin dia balasnya jelek, tapi nanti Anda dapat kebaikan dari orang lain. Kalau Anda hanya sibuk berpikir kejelekan dari satu orang, sementara Anda tidak sadar ada puluhan orang lain, ada ratusan orang lain yang siap membagikan kebaikan kepada Anda. Tentu ini sebuah kerugian kalau Anda sibuk fokus kepada satu orang yang bersikap jelek kepada Anda. Anda capek, Anda lelah, nggak ada gunanya bukan? Lebih baik Anda sibuk saja tetap berbuat baik, tetap bersikap baik, tetap berpikir yang baik. Dan lihatlah nanti ada puluhan kebaikan, ada ratusan kebaikan yang kembali kepada Anda, bukan kepada orang lain. Ini tidak akan meleset. Makanya saya tidak pernah takut ketika ada orang bersikap jelek sama saya, ngancam saya, itu sudah urusannya semesta dan urusannya Tuhan sebetulnya. Nanti mereka pasti mendapatkan kejelekan sendiri. Itu sudah hukumnya, bukan hukumnya saya, itu sudah hukum alamnya. Membahas tentang kebaikan dan keburukan ini, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang perempuan dari Hong Kong, tenaga kerja migran di sana. Aslinya dari Jawa gitu ya, dari Jawa Tengah, tapi dia sudah hampir 7 tahun ada di Hong Kong dan dia rajin mendengarkan catatan harian. Buat teman-teman di Hong Kong lainnya, salam ya dari saya, dari Indonesia, buat Anda semua, teman-teman yang menciptakan kebaikan dari Hong Kong, yang dia bekerja di Hong Kong, di Malaysia, di Uni Emirat Arab juga banyak yang mendengarkan catatan harian. Saya sering dapat komenan dari Hong Kong gitu ya, bahkan sering saya lihat di kantor Wahana Sejati itu pasti ada kiriman buku untuk ke Hong Kong, buku 10 keajaiban pikiran, buku Alfa Telepati, kitab satu-satu sugesti, juga banyak yang hampir tiap hari mengirim ke Hong Kong karena teman-teman di Hong Kong juga banyak yang mendengarkan catatan harian, mendengarkan cahaya kehidupan. Buat Anda yang di Hong Kong, Anda share video ini kepada teman-teman Anda di sana, kepada teman-teman Indonesia di sana. Supaya apa? Supaya kebaikannya bukan hanya berhenti di Anda, tapi juga kepada teman-teman lainnya. Ingat, menyebarkan kebaikan kembali kepada Anda sendiri. Belajar AMC bisa dari mana saja. Ini yang dari Hong Kong tadi, dia belajarnya di luar, di station kata dia. Terminal mungkin ya. Terminal bus, dia bilang, bagus terminalnya. Dia di ruang tunggu, jadi saya lihat itu di ruang tunggu, dia bilang, Mas Firman, saya di ruang tunggu nih. Jadi dia sambil ngecas itu ada colokannya, dia di ruang tunggu, dia dengarkan. Saya bilang, Mbak, enggak apa-apa, yang penting orang kan nggak tahu saya ngomong sama siapa, yang penting kan mereka nggak dengar.
Saya dengar kok di sini sepi, orang tidak rame. Dan kalau di rumah majikan saya nanti tanya-tanya, dan kalau libur memang harus keluar rumah, sehingga saya milih di sini, Mas Firman. Mbak ini masih muda, kemudian dia cerita bahwa saya aneh ketika mendengarkan catatan harian yang Mas Firman bawa gitu ya, yang Mas Firman buat. Saya tanya, kenapa Mbak? Karena baru ini saya mendengarkan sebuah orang ngomong di YouTube, tapi rasanya masuk ke diri saya, masuk ke hati saya, rasanya adem saya dengarkan. Apalagi malam Mas Firman, rasanya kok betul semua gitu, rasanya kok iya ya gitu. Dan itu yang buat saya, akhirnya saya beli buku 10 Keajaiban Pikiran, saya baca dan saya praktekkan. Luar biasa, saya jadi gajinya naik, kemudian saya bisa ketemu majikan yang baik juga. Itu kenapa saya mau belajar AMC lewat online seperti ini. Jadi pas libur saya minta waktu ke Mbak Ita untuk libur, cat libur, dan bisa, sehingga saya bisa belajar seperti ini. Saya senang dengan apa yang Mas Firman sampaikan, dan di buku itu luar biasa, modulnya juga saya sudah baca, dan buat saya ini ilmu yang luar biasa gitu, ilmu yang harusnya manusia semua pelajari. Nah, seru tadi belajarnya dengan si Mbak ini, cukup saya bilang excited, sambil ketawa-ketawa, sambil cerita, dia curhat juga, curhat di sana gimana, dengan di rumah di suaminya gitu ya, anaknya, bahkan dia sudah nyoba mentelepati anaknya, telepati suaminya, dan it's work gitu ya, dia itu bekerja. Dan dia bilang, saya jadi happy sekarang, saya jadi senang, karena saya tahu bahwa senang itu ya saya buat, senang itu ya saya yang menciptakan. Dan ini betul-betul ilmu yang saya cari, ilmu yang simple dan buat saya sakti, Mas. Bahkan kemarin saya sempat eksperimen tuh yang dari modul, saya coba ngasih air ke teman saya sakit, sembuh gitu. Dan Mbak ini ketawa-ketawa, dan ya ini yang tujuan saya, supaya orang, kenapa saya buat AMC, tujuannya adalah untuk membangunkan kesadaran bahwa semua orang itu punya pikiran, semua orang harusnya tahu bagaimana menggunakan pikirannya sendiri, tahu bagaimana mengelola pikirannya, bukan orang lain. Nah, celakanya banyak orang itu nggak tahu nih cara pakai pikirannya, nggak tahu cara menggunakan pikirannya. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari, pikirannya dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, ini kembali tadi ya, karena kurang ilmu, kurangnya pengetahuan. Dan lucunya orang-orang yang seperti itu, dia tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan gitu. Dia nggak sadar kalau sedang dipakai pikirannya. Baru ketika belajar baru sadar, oh iya ternyata salah ya cara berpikir saya, oh iya ternyata harusnya saya yang menterapi pikiran saya, nggak perlu datang ke terapis pikiran itu. Ngapain juga saya harus datang di terapi, di sugesti, toh saya bisa sendiri mengelola pikiran saya dengan benar. Nah, inilah targetnya saya buat kelas AMC, targetnya saya buat YouTube Cahaya Kehidupan, nulis buku. Tujuannya adalah untuk membangunkan kesadaran Anda, membangunkan diri Anda bahwa Andalah yang harusnya menggunakan pikiran Anda sendiri, harusnya Andalah yang mengontrol pikiran Anda dengan benar. Makanya perlu tahu caranya, perlu tahu bagaimana rumusnya yang benar. Dan inilah harusnya manusia. Hidupnya berjalan di dunia sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Tuhan, bahwa harus berpikir, artinya menggunakan pikiran dengan benar. Renungkan ini, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.